ここからがネクロマンサーの本領だ。起きろ。 Halo penggemar anime solo leveling, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Gimana nih kabar om dan tante-tante? Apakah kalian semua sehat? Kalau sehat, alhamdulillah ya. Nah, seperti biasa, di video kali ini, Mimin akan lanjutkan pembahasan cerita anime solo leveling Ragnarok Season 3 ke episode 7, yang dimana pada saat ini, Suho bertransformasi menjadi Ultraman untuk melawan Hunter Rank S bernama Hwang Dong-su. Tapi, sebelum lanjut ke pembahasan videonya, alangkah baiknya om dan tante-tante subscribe dululah channel Mimin, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya, dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Cerita berlanjut pada saat Suho kini sedang didatangi oleh seorang hunter rank S bernama Hwang Dong-su. Kemudian berkata sembari memegang sebuah foto si Suho bersama keluarganya. Sangat memalukan. Seandainya keluargamu yang diutamakan, kubawa mereka ke tempat yang sama denganku. Akhirnya kau datang juga, Sung Suho. Tapi setelah ia telah usai berkata, ternyata ia pun langsung menjatuhkan bingkai foto si Suho bersama keluarganya, yang bahkan membuat foto tersebut langsung hancur. Kemudian kembali berkata, sayang jika keluargamu tiba lebih awal, aku akan membuat kondisi mereka sama mengenaskannya sepertiku. Jadi kau datang juga, Sung Suho. Dan setelah Suho tampak begitu muak, sembari menyadari bahwa orang yang berada di depannya saat ini adalah seorang hunter rank S Hwang Dong-su. Berkat pemberitahuan dari ketua asosiasi Wojinchul, ternyata pada saat ia itu Wojinchul juga memberitahukan Suho bahwa Hwang Dong-su adalah adik dari Hwang Dong-suk yang bahkan menjadi dalang di balik insiden penjara Jisan. Bahkan siapa sangka lagi ternyata Hwang Dong-suk adalah salah satu hunter rank S terkuat di Korea. Wojinchul juga sempat menyuruh si Suho untuk kabur jika Suho berhadapan dengan Hwang Dong-su. Lalu pada saat Suho mengira kalau Hwang Dong-su datang, menemuinya hanya sekedar untuk membalaskan dendam atas kematian adik Hwang Dong-su dan mencoba memberitahukan Hwang Dong-su bahwa orang yang telah membunuh adiknya adalah Hunter Kang Tae-sik, bukan dirinya. Di saat itulah si Hwang Dong-su menyatakan soal kedatangannya kemari bukanlah untuk membalaskan dendam untuk adiknya, melainkan ia merasa kesal kepada Suho karena telah berani menghalangi semua rencana yang ia telah buat. Dan singkat cerita, pada saat Suho mengajaknya untuk bertarung di tempat lain, kemudian ia langsung memancarkan aura armor kekuatannya sembari berkata, kenapa aku harus mendengarkanmu? Di momen itulah si Suho tiba-tiba memukul sebuah dinding rumahnya dengan keras. Dan karena hal itu juga, seketika membuat Hwang Dong-su kembali memancarkan aura kekuatan yang lebih besar lagi. Akan tetapi Suho sempat kembali berkata, karena pamanku terlalu khawatir. Dalam kurang dari 5 menit, perusahaan keamanan dan hunter akan mengerubungi tempat ini. Kau masih tidak mau pergi? Berpindah ke sebuah gedung terbengkalai, yang dimana pada saat ini Sung Suho dan Hwang Dong-su akan melakukan pertarungan besar-besaran. Namun sebelum mereka akan bertarung, Hwang Dong-su sempat bertanya sembari mempersiapkan diri. Tidak gentar di hadapanku, jadi rumor soal re-awakeningmu itu pasti benar. Apa kau diklasifikasi sebagai rank S? Suho menjawab itu tidak akan diketahui sebelum ujian ulang, bukan? Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan kepadamu. Bagaimana kau bisa mendapatkan Stardust? Singkatnya, setelah Hwang Dong-su telah menjawab pertanyaannya dengan mengusulkan bahwa ia tak akan memberitahunya di saat mendapatkannya saja sangat susah, serta membuat Suho juga berpikir kalau Hwang Dong-su mungkin tidak menerima Stardust dari Itarim. Sembari mengeluarkan kelima cincin serta mengeluarkan aura armor kekuatan, Hwang Dong-su kembali berkata, hanya cecunguk yang akan bergantung pada sampah seperti itu. Kau pasti senang karena re-awaken sebagai rank S. Tapi biar ku beritahu, tidak semua rank itu setara. Lalu ketika saat Suho kini telah menyadari kalau Hwang Dong-su memang benar jauh lebih kuat dibandingkan Lee Min-sung, serta ia memberitahukan Hwang Dong-su mengenai pada saat ini akan menjadi pertarungan sungguhan. Pertama Hwang Dong-su melawan dirinya, dan ia juga berniat untuk menguji kekuatan Hwang Dong-su. Kemudian langsung melesat untuk mencoba melancarkan serangan pemukulan. Pada akhirnya, ketika Hwang Dong-su menghantamkan salah satu kakinya saja, di momen itulah terjadinya sebuah ledakan tanah yang mengarah ke atas, yang bahkan membuat Suho juga terangkat sembari menahan rasa sakitnya. Demikian ketika Hwang Dong-su kembali berkata, sembari mempersiapkan diri untuk menyerang, apa kau sungguh-sungguh bertarung denganku? Keluarkan sosok hitam itu.
Ternyata dari serangan pemukulannya yang sangat kuat seketika, membuat Suho langsung terlempar ke belakang, mengarah ke sebuah dinding, yang bahkan sampai menimbulkan ledakan yang amat besar, serta membuat Suho sampai terengah-engah. Namun pas pada saat itu juga tiba-tiba Hwang Dong-su telah berada di depannya, kemudian kembali melancarkan serangan penghantaman kaki yang sangat kuat, dan betapa kuatnya, sampai-sampai membuat tanah tersebut terpecah belah menjadi beberapa bagian, namun berhasil Suho hindari. Kemudian, saat Hwang Dong-su menerima serangan balik dari Suho yang berada tepat di mukanya, ternyata serangan tendangan yang Suho lakukan tak membuatnya merasa kesakitan serta tumbang. Bahkan ia juga sampai menganggap kalau serangan yang tadi Suho lakukan adalah serangan kecil yang ia anggap menggelikan. Tepat pada saat itu juga Hwang Dong-su kembali melancarkan serangan pemukulan secara brutal. Sembari ia iringi dengan perkataan, "Kau kira kau bisa mengalahkanku hanya dengan kekuatan belaka? Bahkan jika kau menggunakan semua kemampuan yang kau punya, kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku." Sedangkan di sisi Suho yang sedang mencoba menahan serangan Hwang Dong-su, sembari bisa memahami soal kekuatan mereka, memang jelas berbeda. Namun ia sempat berpikir mengenai momen ini. Ia rasa tidak seperti tekanan berat yang pernah ia rasakan saat melawan versi sosok dirinya. Tapi karena ia mengingat hal tersebut, yang membuatnya tak fokus untuk bertarung, salah satu kakinya kini diinjak oleh Hwang Dong-su, yang bahkan menjadi momen kesempatan untuk kembali melancarkan serangan. Dan alhasil terjadilah sebuah momen ledakan besar, yang dimana juga membuat gedung tempat mereka bertarung dihancurkan. Tapi siapa sangka lagi tanpa disadari oleh Hwang Dong-su, ternyata Suho telah meninggalkan serangan penusukan bayangan yang berada tepat di salah satu tangannya. Bahkan, ia juga dibuat kebingungan karena kapan Suho mengeluarkan sebuah senjata. Sedangkan di reruntuhan asap keberadaan Suho, Bru sempat bertanya, "Apa Anda baik-baik saja, Monak kecil?" Suho menjawab sepertinya sulit melawan rank S Reinforcement Type tanpa kemampuan apapun. "Jujur, sekarang aku mau menggunakan SSM semua poinku di Strength. Tapi aku punya rencana lain untuk itu, jadi mari kerahkan semuanya dari sekarang." Setelah memikirkan hal itu dengan matang, tentu ia pun kembali mendatangi si Hwang Dong-su. Sembari dengan adanya item perubahan skin epic bernama Minatur Helm, Creation Grade, Kira Gration Grade, Cockatrice Pauldrons, Creation Grade, Crimson Mini Armor Creation Grade, dan Lizard Mana Boots Creation Grade yang sangat mengerikan. Item itu juga membuat penampilannya berubah, dikarenakan seluruh tubuhnya kini dilapisi oleh bayangan Shadow Soldier, tanduk banteng tajam yang melekat di kepala, dan sebuah simbol kelemahan layaknya seperti Ultraman, kemudian berkata, "Sekarang aku akan melawanmu dengan semua yang aku punya." Hwang Dong-su. Yang melihat perubahan skin epic Suho, tentu membuatnya tampak begitu panik sembari bergumam dengan bertanya-tanya soal, dari manakah datangnya semua item Suho. Namun pada akhirnya, tiba-tiba ia dikejutkan karena melihat sebuah bayangan kegelapan yang dipancarkan oleh Suho. Dan karena hal itu seketika, membuatnya juga mengingat momen nostalgia masa lalu, yang dimana dulu ia menjadi anggota pasukan prajurit bayangan The Army Shadow Monarch bernama Grey. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video anime dari Solo Leveling Ragnarok Season 3 episode ke-7 kali ini. Dan untuk episode selanjutnya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like dan komen sebagai support atau dukungan untuk saya di channel ini.